Oke, halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum mendaftar SIMAK UI di tahun ini. Yang pertama, SIMAK UI itu membutuhkan akun. Jadi pastikan kalian sudah membuat akun terlebih dahulu. Untuk pembuatan akunnya bisa kalian lakukan sekarang di link di sini ya. Kalau kalian udah pernah ikut PPKB atau talent scouting, atau di tahun lalu kalian udah pernah daftar SIMAK UI, kalian gak harus bikin akun baru. Jadi bisa menggunakan akun yang lama. Yang kedua, sejauh ini SIMAK UI dilakukan secara online atau daring. Jadi coba siapkan perangkat-perangkat yang akan dibutuhkan. Ada laptopnya enggak, atau ada camnya enggak, atau kalian mau pakai tablet atau segala macamnya, itu tolong disiapkan dan diperhatikan dari sekarang karena pendaftarannya sudah dekat. Perangkat yang dibutuhkannya itu spesifikasinya menurut aku akan diinfokan selanjutnya. Yang ketiga, penilaian SIMAK UI cukup berbeda, di mana benar ditambah 4, salah dikurang 1, nggak dijawab, nggak ada nilainya atau kosong. Jadi coba siapkan strategi kalian dari sekarang karena ini nggak kayak SBMPTN atau UTBK, di mana kalian bisa isi jawabannya semua. Harus diperhatikan berapa banyak soal yang ingin dijawab, salah berapa soal di subtes tertentu, dan gimana caranya mendapatkan nilai yang maksimal. Yang keempat, kalian bisa mengambil 6 pilihan dengan catatan maksimal 3 reguler, 3 paralel, dan 3 vokasi. Maksudnya apa tuh Kak? Contoh, misalnya 6 pilihan. Kalian mau ngambil 3 reguler, 2 paralel, 1 vokasi nggak apa-apa. Selama di program yang aku sebutkan itu nggak lebih dari 3. Kalau mau milih 6, nggak boleh 6-6-nya program reguler. Atau 4 reguler, 2 paralel nggak boleh, maksimal harus 3. Kalau mau paralel dan vokasi aja juga bisa, 3 paralel, 3 vokasi itu juga bisa, nggak milih regulernya. Jadi tergantung dari pilihannya ya, akan banyak variasinya. Yang kelima, biayanya untuk yang biasa aja ya, IPA atau IPS aja itu dua program studinya 500.000, dan kalau kalian mau nambah pilihan yang lain sampai 6 maksimal itu nambah 100.000. Jadi maksimal biaya total untuk SIMAK itu adalah 900.000. Kalau IPC itu 3 pilihan pertamanya 600.000 dan pilihan selanjutnya sama, satu jurusannya 100.000. Yang dites apa aja Kak? Nah, jadi di SIMAK ini ada 2, ada tes kemampuan dasar dan tes kemampuan akademik. Untuk kemampuan dasar sendiri akan ada 3, matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan untuk tes akademiknya itu ada matematika IPA, fisika, biologi, kimia untuk kalian yang IPA, dan IPS ada geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi untuk kalian yang IPS. Nah, yang ketujuh ini khusus program reguler ya. Kan untuk program reguler dibutuhkan sertifikat UTBK kalian. Dan pilihan jurusannya itu juga harus sesuai dengan UTBK yang kalian pilih. Kalian milihnya UTBK Sosum atau Saintek. Contoh, misalnya kalian anak IPA, ngambil UTBK Sosum, ya berarti kalian cuma bisa mengambil pilihan Sosum di program regulernya. Kalau misalnya kalian anak IPS tapi ngambil UTBK IPA, kalian cuma bisa ngambil program IPA di SIMAK UI di regulernya. Tapi untuk IPS, baik kalian mengambil UTBK IPA, kalian nggak bisa milih jurusan FK dan FKG ya, karena FK dan FKG itu memang dikhususkan bagi mereka yang berasal dari lulusan IPA. Tapi kalau untuk milih program regulernya itu tergantung, disesuaikan dengan UTBK kalian. Tapi misalnya nih, kalian anak IPA, UTBK-nya IPA, tapi mau ngambil jurusan IPS di SIMAK UI, itu bisa. Tapi bukan program reguler, program paralel. Jadi kalian bisa ngambil 6 pilihan, 3 regulernya itu IPA semua, 3 paralelnya lagi itu IPS. Jadi bisa di-mix ya, dan kalian harus tesnya IPC berarti. Nah, yang ke-8, daya tampung di SIMAK UI ini adalah paling besar dibandingkan jalur-jalur untuk masuk UI lainnya. Jadi coba dilihat, coba susun strateginya, lihat daya tampungnya. Daya tampung bisa kalian lihat di sini, gambarannya akan seperti ini. Ada keketatan dan jumlah pesertanya berapa nanti yang akan mendaftar. Jadi mulai dari sekarang coba tentukan prioritas ya. Urutkan dari keketatannya paling ketat dulu, baru paling bawah-bawahnya itu yang keketatannya lebih rendah dibandingkan yang atas. Oke, cukup segitu aja video dari aku. Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.